Kericuhan ini terjadi saat sejumlah demonstran mencoba memblokir ruas Jalan Medan Merdeka Barat dihalau petugas. Adu mulut antara pengunjuk rasa dan petugas pun tak terhindarkan. Setelah diberikan izin untuk berunjuk rasa di Silang Monas, kericuhan pun sempat mereda. Aksi yang berlangsung di bawah guyuran hujan ini diikuti berbagai elemen mulai dari aktivis perempuan hingga petani. Selain mendesak pencabutan Undang-Undang Omnibus Law karena dianggap merugikan masyarakat bawah, para pendemo juga mendesak agar RUU penghapusan kekerasan seksual disahkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono datangi KPU RI untuk audiensi kepengurusan sah Partai Demokrat. Sebelum ke KPU, AHY beserta jajaran ke Kemenkumham untuk menyerahkan dokumen serta berkas terkait tidak sahnya KLB di Deli Serdang. AHY datang ke KPU dengan membawa 2 kotak dokumen bersama dengan 34 ketua DPP dan anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat. Dalam audiensi dengan KPU yang dipimpin PLT KPU, Ilham Saputra, AHY menyampaikan bahwa kegiatan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang Jumat lalu tidak sah. Sebelumnya, AHY mendatangi kantor Kemenkumham ditemani ratusan kader dan pimpinan Partai Demokrat. Kedatangan AHY untuk mempertegas legalitas Partai Demokrat menyusul digelarnya KLB di Deli Serdang yang mengusung Muldoko sebagai ketua umum. Sebelum mendatangi Kemenkumham, AHY juga sempat berorasi di hadapan para kader di depan kantor DPP Demokrat. Kita berjuang untuk melawan kezaliman. Kita ingin menjaga demokrasi kita. Partai Demokrat tentu akan menjaga kedaulatan dan kehormatan rumah besar kita bersama ini. Tetapi yang jelas, ini bukan hanya perjuangan untuk Partai Demokrat, tapi kita ingin meyakinkan agar demokrasi tetap hidup di negeri ini, dan kita harus juga meyakinkan agar keadilan tegak di Indonesia. Saya setelah ini bersama 34 ketua DPD se-Indonesia bersama-sama akan menuju kantor Kementerian Hukum dan HAM untuk menyerahkan surat sekaligus berbagai dokumen berkas untuk membuktikan bahwa gerakan pengambilan alih kepemimpinan Partai Demokrat melalui yang mereka klaim sebagai KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara yang lalu adalah kegiatan yang ilegal, inkonstitusional, abal-abal, dan kita semua adalah pemegang hak suara yang sah, Partai Demokrat yang kita cintai dan banggakan. Ya, pemirsa, kisruh Partai Demokrat memasuki babak baru. Setelah KLB Partai Demokrat Sumut mengangkat Muldoko sebagai ketua umum, kini kedua kubu memperebutkan restu keabsahan kepengurusan dari pemerintah. Prahara Partai Demokrat semakin meruncing setelah KLB Deli Serdang mengangkat Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Selain diduga hanya dihadiri oleh kader yang tidak memiliki hak suara, Kongres tersebut juga mengangkat Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB Deli Serdang. Saya sungguh sangat mengapresiasi saudara-saudara sekalian dari berbagai daerah, DPD, DPC, dan organisasi saya, para pendiri, para senior yang telah berani
memperjuangkan cita-cita, yaitu sebuah partai Demokrat yang demokratis, terbuka, dan modern. Menanggapi Kongres luar biasa dan terpilihnya Muldoko, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara. SBY menegaskan Kongres luar biasa tersebut ilegal. Semua persyaratan untuk diselenggarakannya KLB ini gagal dipenuhi atau tidak dipenuhi sehingga KLB ini benar-benar tidak sah dan ilegal. Saya dengar ada akal-akalan dari pihak KSP Muldoko dan para pelaku kudeta bahwa sebelum mengangkat KSP Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat ilegal, AD dan ART yang sah diubah. Tak mau ketinggalan dengan laporan AHY, pengurus Partai Demokrat KLB Sumut juga akan segera mendaftarkan pengurus ke Kementerian Hukum dan HAM. Mereka mengklaim KLB sudah sah dan memenuhi syarat untuk didaftarkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini tengah menggodok peta jalan pendidikan 2020-2035. Namun draft peta jalan tersebut mengundang kritik dan protes kalangan agama karena menghilangkan frase agama. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah merumuskan konsep pendidikan Indonesia 15 tahun ke depan. Konsep tersebut tertuang dalam peta jalan pendidikan 2020-2035. Namun konsep ini membuat kaget tokoh agama, Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah ormas. Pasalnya, dalam peta jalan pendidikan sama sekali tidak menyebut frase agama di dalamnya. Menurut MUI, pendidikan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari agama karena agama adalah tiang bangsa. MUI mengkritisi frase agama tidak bisa diwakilkan dengan kata akhlak dan budaya seperti yang tercantum dalam konsep peta jalan. Menanggapi kritik ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep peta jalan itu baru merupakan draft saja. Kemendikbud masih terbuka untuk menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Kemendikbud menegaskan konsep peta jalan yang beredar di tengah masyarakat bukan versi final tapi masih perlu perbaikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Ketua MUI Holil Nafis. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Holil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Baik, Pak Holil, bagaimana tanggapan MUI terkait frase agama yang dihapus dari peta jalan pendidikan? Jadi saya ingin menjelaskan sikap resmi MUI insya Allah baru besok mau dibahas secara kelembagaan, tetapi secara individu dan juga sikap MUI yang memberikan tanggapan dan jawaban kepada wakil kita pada saat rapat dengar pendapat tanggal 12 lalu kita menyampaikan memang bahwa pada garis besarnya pendidikan Indonesia tidak bisa lepas dari frase agama. Karena di Undang-Undang Dasar kita juga jelas di situ ada menyebutkan agama. Yang kedua juga pada saat kita membahas Sisdiknas kita itu juga menjelaskan tentang frase agama. Jadi ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama di Pancasila itu mau tidak mau itu adalah komitmen kita bahwa agama adalah dijamin oleh negara dan negara kita harus berdasarkan spirit agama karena kita ada ketuhanan yang Maha Esa. Makanya Indonesia bukan negara agama tapi juga bukan negara anti agama. Antar keduanya adalah simbiosis mutualism. Jadi negara itu dijiwai oleh agama sehingga negara itu bernilai
dan punya spiritualitas. Demikian juga agama agar lebih teratur manakala diatur oleh negara atau didukung oleh negara pemerintah di dalam pelaksanaan keagamaan itu. Pak Holil, sikap ini sudah disampaikan ke Kemendikbud? Kita baru menyampaikan kepada wakil rakyat kita DPR pada tanggal 12 lalu. Kita belum menyampaikan kepada Kemendikbud secara resmi ya. Insya Allah besok kita rumuskan, ada rapat pimpinan di MUI dan akan membahas hal ini. Tentunya sikap kita tunggu besok secara kelembagaan. Pak Holil, yang dikhawatirkan dengan hilangnya frasa agama ini dari peta jalan tersebut sebenarnya apa? Ya pasti bukan khawatir, tetapi ini adalah ancaman karena akan mengubah konstitusi. Dan konstitusi kita sudah sepakat dengan adanya agama, tertera di dalam konstitusi kita, undang-undang dasar kita ada, di undang-undang sistem kita juga ada. Jadi kalau ketika peta itu tidak mengikuti undang-undang dasar, tidak mengikuti undang-undang sistem pendidikan dasar, lalu peta pendidikan ikut peta yang mana? Peta itu kan arah di mana penunjuk jalan untuk tercapainya dari kita bernegara yang tertuang di dalam undang-undang dasar kita dan diturunkan menjadi undang-undang sistem pendidikan nasional. Kemudian itu berlainan dengan undang-undang dasar kita, berarti peta itu salah jalan. Tidak bagaimana peta yang ingin kita capai bersama untuk kita tujuan bernegara ini. Jadi tidak cukup digantikan dengan frasa akhlak dan budaya yang tertuang saat ini? Nah, akhlak itu kan muncul dari agama. Jadi kalau akhlak kalau tanpa agama kira-kira menggunakan dari mana munculnya akhlak itu? Akhlak kan budi pekerti. Budi pekerti itu sifat dari keyakinan yang kita munculkan di dalam bentuk ekspresi kita, budi pekerti. Lalu budaya pun juga dasarnya apa? Dia kan dibangun dari sebuah keyakinan, dibangun dari sebuah nilai internal dalam diri kita. Jadi nggak mungkin membangun akhlak, membangun budaya, kalau itu tidak berdasarkan agama, kalau kita berdasarkan Pancasila, kecuali negara sekuler yang dibangun atas kemanusiaan dan dibangun atas kebudayaan. Tetapi selama kita masih berdasarkan Pancasila, itu tidak cukup. Ya menjadi ngambang, tidak jelas akar akhlaknya dari mana, akar budayanya dari mana. Karena negara kita sepakat adalah ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Dan itu menjadi acuan kita di dalam mengatur peta dan menuju pada tujuan itu. Baik, kita akan tunggu hasil koordinasi dengan Kemendikbud besok. Terima kasih Pak Holil Nafis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.